Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila shiratal mustaqim wa allafa baina qulubina wa aslaha ahwalana wa jama'a bainana fi sihhatin wa afiyah. Salatullah wa salamuhu ala rasulil karim sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati para alim, para tokoh masyarakat yang hadir, lebih khusus Ketua RT 35, 36, 34, 35, 36, 37 betul. Ya, hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, yang kami hormati Ketua Ibu Pengajian Anissa, serta hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, sore ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah Ar-Rahman. Kita hadir di majlis yang mulia, yaitu majlis zikir. Kita hadir di acara yang sangat agung, yaitu majlis ilmu. Dan kita hadir bersama orang-orang yang soleh, yaitu hamba Allah yang insya Allah dirindukan ke surganya. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita menjadi asbab Allah menambah rahmatnya untuk kita semua. Kita ditambah kesehatan kita, rezeki kita diluaskan, umur kita dipanjangkan dengan umur yang penuh barokah. Karena kata Allah sendiri dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka saya akan tambah nikmatku baginya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalud doa, doa yang paling istimewa, paling agung, paling afdal adalah qaulu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dalam hadis yang lain, siapa yang melihat adanya nikmat, siapa yang merasakan adanya nikmat, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, Allah telah menyiapkan nikmat baru yang lebih baik untuknya. Maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan dengan kita juga banyak bersolawat kepada Rasulullah dalam mengisi waktu hidup kita. Selain banyak zikir, kita banyak bersolawat. Karena orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah nanti tempatnya di akhirat paling dekat dengan tempat Rasulullah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku besok di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir 1 bulan yang telah berlalu. Nah, ini masih Syawal terakhir nih. Ini detik-detik awal Syawal terakhir. Gitu. Tinggal beberapa hari lagi. 2 hari lagi. Ya. Berarti kurang lebih 1 bulan yang lalu kita telah ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh barokah, ya, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana orang-orang beriman hatinya dilapangkan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan, digembirakan oleh Allah di bulan Ramadan, berlomba-lomba melakukan amalan-amalan ahli surga. Karena memang barokahnya Ramadan yasrah sadral muslimin lil Islam. Jadi barokahnya Ramadan kemarin, hati orang beriman itu dilapangkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan agama, sehingga sangat terasa ya, kalau pas bulan Ramadan nikmat sholat berjamaah kan gitu, ringan sholat tarawih berrokaat. Nah itu di sini rokaatnya berapa tarawih? 11 ya. Isya qobliyah namanya tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, isyanya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, tarawih 11 sama witirnya gitu. Coba Bapak tadi pada Ramadan sholat sebanyak 21 rakaat. Masya Allah. Ada yang mengeluh Bapak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Yang mengeluh tidak ada. Yang sedih tidak ada. Malah yang sedih itu orang yang tidak bisa berkesempatan sholat tarawih. Malah sedih. Ketinggalan sholat sedih. Ketinggalan sholat isya sedih. Itulah luar biasanya Ramadan. Baca Quran juga demikian. Ini nostalgia dulu ya, kita baca Quran sepanjang Ramadan nikmat rasanya gitu. Seandainya tidak dibatasi oleh pemerintah bahwa tadarus Quran di masjid-masjid maksimal maksimal jam 10 malam, mungkin masjid-masjid itu bersaut-sautan sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena hati orang beriman dilapangkan oleh Allah, digembirakan oleh Allah melakukan amalan-amalan ahli surga. Semua menjadi saleh, ibu-ibunya semua menjadi solehah. Masya Allah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, indahnya hidup berkat barokahnya Ramadan. Bagaimana supaya indahnya hidup, nikmatnya hidup dalam agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini menyertai kita sampai ketemu bulan Ramadan. Nah ini, maka kata kuncinya, penyambungnya itu di dalam bahasa agama satu nama istiqomah. Bagaimana kita berusaha istiqomah setelah bulan Ramadan selesai sampai nanti jumpa lagi bulan Ramadan tahun 1448 yang akan datang. Semoga kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kuncinya kedudukan istiqomah yang paling tinggi
istiqomah di dalam berkeyakinan, istiqomah meyakini bahwa Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tetap pada kalimat la ilaha illallah sampai akhir ayat. Masya Allah. Maka kita jaga akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita, yaitu meyakini pada kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kalau memohon, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Ketika kita berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ketika kita punya hajat, kita mohonkan kepada Allah. Ketika kita bertawakal, kita sadarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak istiqomah, yaitu istiqomahnya hati di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu dimaknai oleh para ulama, al istiqomah wa at-tamassaku bid-dini kullih was-sabatu alaih. Jadi terus menerus berpegang teguh kepada nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama dimanapun ia berada. Ketika di masjid kita istiqomah dalam berkeyakinan bahwa Tuhan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di masjid kan kita habis sholat mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika di pasar juga sama, la ilaha illallah. Ketika di kebun, la ilaha illallah. Ketika di mana saja kita berada, tetap yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ya, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqomah di dalam bersyariat. Isinya syariat itu satu, akidah, berkeyakinan. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Itu. Jadi jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita dalam hidup setelah lepas bulan Ramadan, kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ja'alnakum ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kata Allah, ya Muhammad, sungguh aku telah membuat syariat bagi kamu, jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang lapang, lurus, tidak ada yang bengkok, menuju tujuan yang kamu inginkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syariat ya. Yang di dalam bahasa Al-Quran lain disebut dengan siratal mustaqim. Maka kita berusaha istiqomah di jalan Allah yang lurus ini. Ketika tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terutama ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Ibadah apa yang kedudukannya paling tinggi? Sholat. Kita jaga sholat kita ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga sholat kita. Nah, menjaga sholat itu minimal ada 3. Pertama, kita jaga sholat itu dari segi waktunya ya, karena amal yang paling afdal ketika Nabi itu ditanya, jawabnya as-sholatu ala waktiha, sholat sesuai tepat pada waktunya. Zuhur ada waktunya yang telah ditentukan, asar juga ada waktunya,
maghrib juga ada waktunya, isya juga sama, termasuk subuh juga Allah ditetapkan waktunya. Karena alal mu'minina kitaban mauquta. Maka jangan sampai sholat kita itu ditinggal karena alasan apapun. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kan mama yang datang juga, termasuk juga bapak-bapak. Jadi bagi ibu-ibu itu masuk surga itu lebih mudah daripada bapak-bapak. Itu ya, syaratnya 4 tadi. Nah, wanita itu yang dirindukan surga itu kalau wanita itu telah memiliki 4 kriteria. Salah satu kriteria itu adalah as-salatu ala khamsina, yaitu sholat 5 waktu. Itu sholat khamsah, kata Nabi, sholatnya itu istiqomah ya. Sholat pun sempurna waktunya ya. Kedua adalah sempurna tata caranya. Sholat yang sempurna itu adalah sholat yang sesuai dengan SOP-nya. Ini ya, tata cara sholat yang paling sempurna adalah tata cara sholat yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kamu sholat, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Gitu. Jadi segala sesuatu itu bermutu kalau sesuai dengan SOP. Sesuai dengan apa? SOP. SOP dalam sholat ada yang pokok, ada yang bersifat pendukung. Yang pokok namanya rukun. Yang di dalam sholat rukun ada 13. Pertama adalah niat, terakhir adalah salam. Kalau niat insya Allah aman, orang sholat itu pasti niat. Salam juga aman. Yang paling rawan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rukun yang namanya at-tumaninatu, yaitu apa? Tumaninah. Gitu. Tumaninah. Maka kita sholat yang tumaninah. Tumaninah itu di mana tempatnya? Satu, ketika rukuk. Jadi jangan rukuk Allahu Akbar sami Allah, itu namanya tidak ada tumaninah. Allahu Akbar minimal baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Syukur membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuh kudus banyak pada antara rukun. Minimal baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Selesai iktidal. Nah ini juga tempatnya tumaninah. Namanya iktidal itu lurus tulang belakangnya, lurus. Nah, jadi kalau sami Allah dimana kita baru milik Allah berarti belum iktidal. Berarti hilang rukunnya iktidal, hilang juga tumaninahnya. Dan berikutnya tempat tumaninah itu ketika sujud, minimal membaca subhana rabbiyal a'la. Bacanya jangan di tengah jalan. Apa ini? Dari benar-benar menipel baru baca subhana rabbiyal. Jelas sudah selesai wa bihamdi baru diangkat, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, maka nikmati sholat sebagaimana kita nikmati sholat pada saat bulan Ramadan. Itu tempat tumaninah antara duduk antara dua sujud. Nah, jadi coba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika sholat
maka lakukan sempurna tata caranya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang ketiga adalah sempurna tempatnya. Nah, wabil khusus bagi bapak-bapak. Nanti kalau bapak-bapak sempurna tempatnya, insya Allah diikuti oleh ibu-ibunya. Di mana tempat sholat yang paling sempurna? Di masjid. Ayo kita istiqomah. Pada Ramadan kita bisa sholat di masjid pada waktu isya subuh minimal. Syukur pada mulai maghrib. Ya, karena kalau Ramadan kan maghrib di masjid. Sekaligus ada program apa? Buka bersama, tambah isya di masjid karena dilanjut dengan tarawih, subuh di masjid karena habis makan sahur. Lanjutkan istiqomah karena tidak ada tempat yang paling sempurna ketika kita sholat adalah kecuali di mana? Di masjid. Barokahnya orang sholat di masjid, masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak ke masjid kecuali niatnya adalah untuk sholat berjamaah, maka sungguh setiap dia melangkahkan kaki Allah angkat derajatnya. Setiap kaki menghentakkan ke bumi Allah rontokkan, Allah bersihkan apa? Dosa-dosanya. Setiap kaki menginjak bumi maka Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Maka jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Setiap langkah kaki kita ke masjid, masya Allah, di situ diiringi oleh banyak kebaikan. Ya. Makanya pada zaman Nabi itu ada seorang sebuah suku yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, yaitu suku Bani Salamah. Nah, tapi mereka semangat untuk bisa sholat berjamaah bersama Nabi di masjid. Sehingga suatu ketika mereka datang kepada Rasulullah minta izin, mereka ingin pindah tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Nabawi supaya istiqomah sholat berjamaah. Karena apa? Karena fadilahnya sholat berjamaah tadi. Belum sholat saja, baru keluar dari rumahnya sudah diiringi banyak kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Maka suku Bani Salamah ini diwakili oleh tokohnya lapor kepada Nabi untuk pindah tempat tinggal supaya bisa sholat berjamaah. Apakah Nabi mengiyakan apakah tidak? Nabi hanya membaca ayat yang ada di dalam Quran surah Yasin. Nah, Bapak Ibu suka Yasinan ya? Alhamdulillah. Dalam Yasin itu ada ayat bunyinya begini: wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maka dapat ujangan satu ayat dari Rasulullah SAW ini yang ada dalam Quran surah Yasin, langsung suku Bani Salamah karena memang mengerti bahasa Arab kan? Karena mengerti bahasa Arab, langsung ya Rasulullah, saya tidak jadi ya Rasulullah pindah rumah. Gitu. Kenapa kok tidak jadi? Dapat kabar gembira dari Allah dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddam, sungguh akan saya catat kata Allah semua kebaikan-kebaikan yang akan melakukan. Wa asarahum,
termasuk juga bekas-bekas kebaikanmu, bekas langkah kakimu menuju masjid, sholat berjamaah dicatat oleh Allah SWT. Nanti akan menjadi saksi yang menguntungkan, tidak hanya meringankan tapi menguntungkan. Makanya beruntunglah orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi istiqomah sholat berjamaah, minimal isya subuh, syukur dilengkapi dengan sholat maghrib, syukur lagi duhur dan asar. Maka jangan sampai dalam satu hari 24 jam kaki kita tidak ada yang digunakan untuk melangkah ke rumah Allah. Maka kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan, ayo kita istiqomah walaupun tidak persis seperti bulan Ramadan. Nah, karena memang untuk persis seperti bulan Ramadan, kebaikan kita, kesalahan kita itu berat. Ya, kenapa kok bulan Ramadan ini? Karena pada bulan Ramadan, satu, karena memang ada barokahnya Ramadan. Hati orang beriman dilapangkan oleh Allah, nafsu oleh Allah dikendalikan, syaitan oleh Allah dibelenggu. Selesai bulan Ramadan, maka Allah menyerahkan kepada orang beriman untuk menghadapi 5 ujian dalam hidupnya. Jadi orang beriman itu untuk bisa istiqomah coba, istiqomah beriman kepada Allah, istiqomah ibadah hanya kepada Allah, istiqomah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka orang beriman itu akan diuji benar. Orang beriman akan menghadapi apa? Godaan. Kata Nabi, ada 5 godaan besar yang akan dihadapi oleh orang beriman. Al-mu'min baina khamsati sadain. Orang beriman itu akan berada di antara 5 pusara ujian. Yang pertama, orang yang berusaha lurus istiqomah berusaha menjadi orang baik adalah kadang-kadang datangnya itu adalah mukminun yahsuduhu. Datangnya ujian itu dari orang beriman yang hatinya ada penyakit. Nah, itu sudah menikmati itu Mas. Nikmatnya ibadah istiqomah. Ketemu temannya juga orang Islam, gak usah berlebihan. Ya sekali-kali tidak usah jamaah. Ayo ngopi dulu. Ini namanya ujian datang dari saudaranya sendiri yang di dalam hatinya ada penyakit. Baru di malam itu ada jamaah ya sharing, saya gumun. Kenapa Pak? Saya punya tetangga baik, anak terbaik, dia ini ahli agama, paham agama. Kenapa? Dia kok gumun sama saya? Karena saya bisa puasa Senin nangis. Dia itu bilangnya, Pak, jadi orang Islam itu gak usah soro-soro. Padahal dia sendiri istiqomah puasa Senin Kamis, dia nikmat, dia tenang, merasakan nyaman. Kemudian dia berkata, aku lupa seumur hidup belum pernah sholat Senin Kamis. Ya itu, saya ingin ngopi. Ya itu godaannya. Ya. Kalau ibu-ibu godaannya bukan ngaji aja ngopi lah ya. Kalau ibu-ibu itu godaannya dari temannya sendiri, diajak apa? Ngerumpi ya. Kalau bapak-bapak godaannya kalau bahasa Senin Kamis diajak temennya ngopi. Kalau
ibu ngerumpi. Ini ujiannya ya. Ada sudah berusaha seperti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan solehah wanita-wanita muslimah itu. Karena apa? Mau ngerasani langsung. Iya, poso saja. Langsung dipegang apa? Bibirnya. Masa astagfirullah. Seperti bapak-bapak kalau pas Ramadan untuk mengamalkan sunat umur sekali, meludahnya di 10 kali karena takut apa? Ada yang tertelan. Bayangkan saking waroknya itu, saking hati-hatinya jangan sampai melakukan kesalahan pada bulan Ramadan. Gitu. Begitu juga ibu-ibu, mama ketika tanpa sadar dia ngobrol, nyerempet tetangganya, lah astagfirullah apa gitu. Ya, coba selesai bulan Ramadan, berikut kira-kira ibu. Tambah seru apa? Mari kita istiqomah. Nah, memang yang paling berat bagi ibu itu istiqomah itu apa? Menjaga apa? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Makanya kata Nabi ya, ketika ditanya ya Rasulullah, Nabi kan ketika pulang dari Isra dan Mi'raj cerita dengan para sahabat gitu, bahwa ke dalam perjalanan Isra Mi'rajnya dia pernah diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril melihat surga, melihat neraka, dan terlihat di dalam neraka itu penghuninya nanti paling banyak dari kaum wanita. Ketika ditanya, ya Rasulullah, perkara apa kok yang paling banyak penghuni neraka dari kaum wanita? Apa penyebabnya? Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan mengangkat jarinya, dan jari itu ditempelkan ke mana? Ke mulutnya. Kalau bapak-bapak menjaga mulut, wah kuat. Tapi kalau ibu-ibu perlu perjuangan, gitu. Memang fitrahnya begitu. Ya, kata dokter siapa ini? Aisyah nih, ada yang pernah mengikuti? Nah, bapak-bapak kemampuan merangkai kata dalam sehari maksimal itu hanya 8.000 kata. Makanya bapak-bapak lebih banyak apa? Diemnya. Makanya kalau arisan dikasih kotak semen, arisan bapak-bapak habis Pak. Kenapa? Asik apa? Makan seni itu sedikit ngobrolnya. Tapi kalau ibu-ibu kemampuan merangkai kata itu sampai 20.000 kata itu. Makanya kalau arisan ibu-ibu seniknya utuh. Karena apa? Tidak sempat makan senik tapi asik apa? Ngobrol cerita malam itu. Nah, makanya kalau ada pertemuan Pak, apakah pertemuan ibu-ibu muda, remaja sampai tua sama itu. Kalau pertemuan guru, pertemuan apa, itu pasti yang bawa tas itu mak-mak. Ya. Coba di sini betul nggak ini? Bukan yang di sini Pak, yang di sini mamanya nggak kayak. Oh gitu, alhamdulillah. Tapi itu tidak salah, gitu. Karena kalau bapak-bapak itu habis di tempat, kalau ibu-ibu nanti tidak sempat makan dimasukkan di itu fitrah, bukan air, ya. Gitu. Gitu. Karena ibu itu lebih peduli dengan keluarga daripada apa? Bapaknya. Coba kalau bapak makan nasi bebek goreng, tidak ingat rumah. Tapi kalau ibu-ibu, wah dibontok.
jadi bukan Allah SWT yang paling berat. Mari kita istiqomah menjaga lisan ini, ya. Sebagaimana pada bulan Ramadan, karena selalu diingatkan oleh para ustaz, para mubalik, malam yada aulazur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyat al-mu'anahu wa salam. Orang yang berpuasa tapi tidak bisa memuasakan ucapannya, lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang kotor seperti berdusta, memfitnah, ghibah, gosip, ngerumpi, dan saudara-saudara. Maka kata Allah, sungguh Allah tidak butuh terhadap puasanya walaupun dia tidak makan dan minum. Makanya pada bulan Ramadan itu banyak orang mampu mengendalikan lisannya, gitu. Kepeleset sedikit langsung dipegang astagfirullah, gitu. Istiqomah kali. Jadi kalau bapak-bapak, nah ini wanita itu banyak terpeleset dalam dosa karena lisannya. Tapi kalau bapak-bapak banyak melakukan kesalahan dan dosa bukan karena lisannya, tapi karena matanya. Itu memang fitrah, gitu. Fitrah, ya. Makanya ada istilah dalam masyarakat, orang disebut mata keranjang, emak-emak atau bapak-bapak? Bapak-bapak pasti, ya. Pas jalan bersama istrinya ada wanita baik, ya. Jadi lihat sampai motor ditarik oleh istrinya. Bapak memang mata keranjang. Jadi memang itu fitrah. Jadi fitrah. Jadi laki-laki itu senang melihat sesuatu yang indah. Memang ditakdirkan senang melihat yang indah. Yes. Oleh karena itulah di dalam Quran ini bagi bapak-bapak, karena fitrahnya senang yang indah-indah. Kalau ketemu sesuatu yang indah-indah dan itu tidak baik, bahkan tidak boleh untuk dinikmati, dipandang, maka kata Allah hendaknya dia menundukkan apa? Pandang. Nah, gitu. Disuruh menundukkan apa? Pandangan. Gitu. Mari kita istiqomah. Nah, itu. Kadang-kadang malah dikaitkan guyunan. Loh Ustaz, saya kata dokter, obatnya itu harus menyenangkan diri, membahagiakan diri. Oh bagus, karena orang kalau bahagia yang keluar dari tubuhnya adalah hormon endorfin yang itu akan membuat orang tenang, nyaman, damai, happy, melebihi 70 minum morfin katanya. Gitu. Terus bapaknya dengan apa? Ya saya duduk depan rumah Pak Ustaz, ada wanita cantik tak deloki. Wah ini gawat ini bapaknya. Bahaya. Ya. Jadi jangan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini caranya yang kelima. Tapi memang fitrahnya laki-laki. Nah jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita apa? Istiqomah. Ya. Walaupun berat, ya. Karena orang beriman pasca Ramadan menghadapi satu nanti saudaranya sendiri yang punya penyakit hati, tidak senang, tidak ikut bahagia kalau ada saudaranya itu menjadi orang yang khusyuk, orang yang anteng di dalam beragama. Nah, yang kedua adalah wa nafsu yunasimuhu, orang beriman itu ketika berusaha istiqomah dia akan menghadapi nafsunya sendiri. Kalau pada bulan Ramadan, masya Allah, orang beriman diberi kemampuan oleh Allah mengendalikan hawa nafsunya.
ngantuk kayak apa, bangun walaupun di sepertiga malam terakhir untuk masakan sahur begitu, bapaknya untuk makan sahur. Masya Allah, capeknya kayak apa, nafsu mengajaknya istirahat karena habis kerja di siang hari, lelah, tapi imannya mampu menguasainya, berangkat tetap ke masjid, sholat isya dilanjut dengan sholat itu pada bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan, nah inilah yang kita perlu perjuangan menghadapi nafsu kita sendiri. Gitu. Kemudian apa namanya? Yang ketiga, orang beriman akan menghadapi yang namanya wasyaitonu yudilluhu. Orang beriman akan menghadapi syaitan yang terus berusaha tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia. Itu syaitan. Makanya banyak orang itu tersesat, tergelincir, padahal sebelumnya lurus. Nah, coba ada orang itu punya prestasi tinggi, kemudian terpeleset hanya dalam sesuatu perkara yang sesaat. Itu apa yang membuatnya? Itu karena kalah dengan godaan syaitan. Gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kuncinya, berarti Allah berfirman, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalaqtu bani Adam hunafa. Sesungguhnya aku ciptakan seluruh anak keturunan Adam itu lurus, akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, tidak ego lurus. Tapi dalam perjalanannya fajtallati syaitan, kemudian dibegokkan oleh siapa? Syaitan. Syaitan itu pindah sampai Nabi Adam alaihissalam itu bisa tergelincir dikeluarkan oleh Allah dari surga gara-gara godaannya siapa? Syaitan. Gara-gara godaannya syaitan. Kalau menggoda bapak-bapak tidak langsung tapi melalui istrinya, melalui istrinya. Atau ketika digoda oleh syaitan, tidak, karena itu dilarang oleh Allah Tuhan saya tidak mau mendekatinya, apalagi memahami. Gitu. Iblis tidak putus asa, maka dia mendekati siapa? Hawa, istrinya. Gitu. Istrinya dirayu, suamimu kalau ingin kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Tahu enggak? Itu sajaratul khuld. Itu adalah pohon keabadian. Kalau kamu suamimu makan buah pohon keabadian itu, maka kamu akan abadi di dalam surga. Nah, itu kata iblis, Twitter. Akhirnya apa? Hawa memihik-mihik kepada siapa? Adam dirayu oleh istrinya Hawa, langsung kelompok gitu loh. Itu Pak. Karena kelemahan laki-laki itu ada pada wanita. Itu fitrahnya begitu. Ya, makanya polisi, tentara gagah itu kalau di jalan, di kantor itu. Tapi kalau sudah masuk ke rumah, makanya ada istilah wanita itu adalah ras terkuat di dunia. Sampai seorang jenderal bintang 5 itu kelepek-kelepek di depan
makanya Adam tergelincir ketika sudah dirayu oleh siapa? Jadi awalnya syaitan, wasyaitonu yudil. Bagaimana menghadapi semua godaan ini supaya kita bisa istiqomah hati? Minimal istiqomah menjalankannya walaupun tidak sesuai mutunya dengan kualitas amal kita pada bulan Ramadan. Maka supaya kita bisa istiqomah dijaga oleh Allah, satu, suhbatus sholihin, senang bergaul dengan orang-orang soleh, senang berkomunitas dengan komunitas orang-orang soleh. Di mana tempatnya komunitas orang soleh? Satu, di masjid pasti. Kalau masjid itu tempatnya orang soleh-soleha. Kedua, di majelis taklim seperti ini, ya, di majelis taklim. Nah, itu tempatnya orang-orang soleh, insyaallah. Ya, suhbatus soleh. Ya, kedua adalah apa? Taqihu fiddin, yaitu terus menerus menambah pemahaman kita terhadap ajaran agama. Maka kita agendakan minimal seminggu sekali ngaji, menghadiri majelis taklim supaya kita bisa istiqomah di saat kita harus menghadapi nafsu, menghadapi saudara yang lagi sakit hatinya, menghadapi syaitan yang tidak pernah berhenti menggoda kita. Hadir majelis taklim, agendakan minimal seminggu sekali, tidak bisa 2 minggu sekali. Alhamdulillah kalau di Madura itu banyak majelis-majelis taklim yang bersifat mingguan, ada di Jalan Sumatera, tempatnya namanya Islamic Center. Yang ada mingguan lagi ada di Masjid Baitul Hakim, yaitu Masjid Agung, itu ada setiap minggu. Ya, syukur ditambah, itu nanti menjaga kita istiqomah. Berikutnya adalah al-iksar fi qiraatil Quran wa tadabburihi. Terus tidak boleh berhenti membaca apa? Quran. Syukur sampai pada tadabbur makna-maknanya. Gitu. Nanti istiqomah. Maka minimal Bapak Ibu di rumah punya Quran terjemahan, karena kita bukan orang Arab. Kita baca satu lembar, satu halaman atau satu ayat, kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian baca maknanya. Ya, gitu. Dari situlah nanti Allah akan kuatkan iman kita sehingga kita bisa istiqomah. Terakhir, minimal kita supaya bisa istiqomah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, mantapkan hati. Nabi yang dibaca doa itu suatu ketika ada sahabat datang ke salah satu istri Rasulullah, ya ummul mukminin, ketika Rasulullah ada di rumah kau, doa apa yang tidak pernah ditinggalkan Rasul? Dia menjawab, doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi loh masih minta istiqomah. Jadi jangan dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah sore ini kita bisa hadir di majelis taklim, di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi asbab kita bisa istiqomah menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, sehingga kita bisa di akhirat dirindukan oleh surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan kami ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwala ahwalana ila ahsanil ahwal. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang-lebihnya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.